Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita lanjut untuk alat-alat industri kimia. Yang sebelumnya sudah menjelaskan tentang tangki proses dengan bahasan seperti ini. Mana ya? Wow, ini ke atas ya. Sebentar ya. Ambil dulu yang di bagian atas. Mohon maaf ya kalau sering bolak-balik ya. Namanya juga ini ya, apa namanya? Ini ya. Pasti sebentar ya. Ini yang sudah dibahas sebentar. Oh. Ngecas dulu. Oke, menjelaskan dulu yang ini ya, tentang gas absorpsi ya, absorpsi gas maksudnya di sini. Dengan beberapa hal penting, aliran cairan dan fluida, dan sejumlah trace teoritis dalam tahapan absorpsi gas ditentukan oleh langkah analogi dengan yang diterapkan untuk proses distilasi. Seperti halnya distilasi, setiap tahap dipandang sebagai kontaktor kesetimbangan. Dengan masuknya aliran dihubungkan oleh kesetimbangan material dan meninggalkan aliran dalam kesetimbangan satu sama lain. Karena gas pembawa dan pengabsorpsian cairan biasanya melewati menara tanpa kehilangan atau peningkatan yang berarti. Stoikiometri absorpsi didasari dari mol dari zat yang ditransportasikan per mol murninya gas pembawa Y, atau cairan yang pengabsorpsian itu X dilambangkan. Jadi yang gas pembawa adalah Y, cairan pengabsorpsian adalah E. Ini agak berbeda dari fraksi mol fasa gas Y dan fasa cair X. Bentuknya ada yang huruf besar dan huruf kecil ya. Yang biasanya itu digunakan dalam analisis distilasi. Jadi kalau distilasi dia fasa gas dengan Y, fasa cair dengan X dengan label lebih kecil hurufnya. Kalau dia absorpsi, jadi cairan pembawanya itu, gas pembawanya adalah Y besar ya, sedangkan cairan pengabsorpsinya adalah X besar. Lanjut, kosong berarti tidak dijelaskan. Ini juga kosong. Ini juga, ini karena perhitungannya ya. Kalau perhitungan bukan ke sini kamu. Ada packet column segala macam di sini. Ya, kalau ini distilasi lambangnya dengan tanda silang kalau bahasa di sininya ya. Nah, di sini ada kalimat sedikit saja untuk diameter dari menara tray atau tray tower ya, dengan bentuk yang modern, stage efisiensi tinggi. Semua menara tray itu biasanya dibatasi oleh entrainment uap atau pembusaan di bagian dibandingkan kapasitas aliran cairan ya. Terus selanjutnya kita kosongkan lagi karena lebih kepada perhitungan. Bentar ya. Ini juga sama, masih perhitungan. Jadi karena halamannya banyak itu bukan arti kata sebanyak itu ya, ada beberapa yang dia hitungan, jadi saya lewatkan. Ini juga dia cuma bilang hitungan. Oke, sekarang kontak-kontak lain ya, kalau bahasanya di sini. Oke. Di sini ada, dia bilang ada other types of liquid solid and liquid gas kontaktor. Jadi tipe lain dari kontaktor cair-cair. Pada cair, sorry, bahasanya salah ini ya. Cair-cair ini cair padat ya. Sorry, ini bahasanya salah ini. Cair padat karena artinya jadi beda. Terus liquid gas. Ya kan kita bilang yang lebih banyak
ada di belakang ya, seperti yang udah dijelaskan di materi sebelumnya. Bentar ya, pegel, tapi lagi nggak endorse ya, nggak mau ngasih tahu. Oke, di buku ini bisa dibuka dari Ferry atau Treble ya. Jadi menara Trey itu begitu efektif untuk pengontakan gas cair untuk digunakan pemrosesan cair-cair yang berlawanan arah. Gas cair ya, untuk pemrosesan cair-cair. Ketika cairan tidak melarut dan densitasnya berbeda 100 kg per meter pangkat 3 atau lebih. Sebentar. Oh ya, ini lanjutan yang di bawah kalimatnya ya. Nah, ini ada tabelnya. Ini bagian kayak kolom, dia panduan pemilihan kolomnya ya. Kamu bisa pilih kolomnya packet atau plate di sini ya, modelnya. Ini kamu centang sini atau centang sini ya. Saya nggak bahas itu ya ceritanya, karena itu lebih kepada pemilihannya ya di sini ya. Terus di sini rancangan untuk layanan yang mengikuti pola yang disebutkan di atas yang tadi ya. Untuk bagian di atas ini ya maksudnya. Jadi kalau kita mau ngikutin rancangan, kita ngikutin panduan yang di atas. Packet tower karena jalur aliran yang lebih berliku dan tidak umum, sesuai untuk kontak cair-cair dan tidak direkomendasikan. Nah, selanjutnya dari yang tadi others tadi ya, yang ini kita akan menjelaskan tentang bubble and spray tower ya. Ini yang jelasin ya. Oke. Sini nanti kita perbaikin yang bagian atas ya kalau udah ya. Jadi di bubble dan spray tower, bubble itu ngegelembungin, kalau spray itu kayak bagian dari atas ya, kayak mana ya, spray itu ya kayak kamu mandi shower lah kurang lebihnya ya, tapi dia bentuknya kayak nozzle kecil dan itu bertekanan. Nah, kontaktor aliran balik yang relatif mudah adalah kolom spray atau gelembung sederhana, di mana droplet cairan. Nah, ini udah ada ya dari dulu bahasa droplet. Kalau sekarang kan di COVID itu dia bilang droplet. Jadi droplet tuh kayak kecil banget, kayak kita bersin segala macam, itu droplet juga ya. Di mana droplet cairan atau gelembung dispersikan ke dalam dan naik atau turun melalui fase kontinu lainnya. Seperti ini ya. Ini yang bubble, ini yang spray ya. Umpannya kalau yang ini dia satu posisi dari atas ya, jadi yang ngebubblein ada di bagian bawah. Kok ini ada umpannya sih? Oh, kalau yang ini untuk penggelembungannya, sorry ya. Ini umpan, ini untuk penggelembungannya. Kalau yang di sini umpannya ini yang bentuknya kayak cairan terus dikeluarkan, ini dia. Jadi bedanya kalau pembabelan dari bawah, kalau spray itu dari bagian atas. Nah, kalau di sini umpannya atas sama bawah. Kalau ini dia maksudnya apa ya, bagian bawah sama atas tapi posisinya di bagian samping. Ya, kalau ini kan dari bagian bawah. Ini sampingnya aja ceritanya. Terus efisiensi pengkontekan itu buruk ya pada peralatan ini. Namun mereka jarang mencapai kinerja lebih besar dari stage tunggal. Untuk alasan tersebut, mereka hanya ditujukan ketika bilangan kecil pada stage teoritis itu dibutuhkan. Ya. Lalu di sini ada peralatan khusus ya. Ada peralatan khusus. Aduh, bentar ya. Ini kayak meresum lagi ya. Specialist device. Nah, ini masih saya cut, nanti di atasnya kita tambahin ya, spesialis khusus ini ya. Di luar tangki tradisional yang umumnya maksudnya konvensional situ ya. Di sini ada sejumlah khusus untuk menakjubkan perangkat eksklusif ya. Eksklusif untuk memberikan pengkontakan cair-cair dan transfer massa yang lebih efisien. Ini termasuk setidaknya 7 perbedaan secara mekanis perancangan menara berpengaduk dan kontaktor sentrifugal.
Dengan sebagian besar ini, teknik perancangan tidaklah mudah diakses oleh non-spesialis, orang yang ahli maksudnya ya. Nah, untuk analisis awal, merekomendasikan bahwa kontaktor tradisional itu lebih diasumsikan dan dirancang sebagai dasar perhitungan harga. Ini diselesaikan dengan asumsi awal bahwa peralatan lebih canggih jika aktualnya digunakan, kemudian akan lebih ekonomis. Pendekatan ini dapat diterima sepanjang konvensional perlengkapan konservasinya tidak mewakili porsi modal pabrik. Ini jarang sebagai pembatasan karena lebih mahalnya perlengkapan evaporasi atau distilasi yang secara normal dibutuhkan untuk memurnikan ekstrak rafinat. Untuk hal lainnya, spesialis seharusnya dikonsultasikan. Sebagian besar operasi cair-cair, terus liquid padat, dan liquid padat ya. Di sini estimasi harga yang masuk akal dapat didasari oleh seri kaskade tahapan tersendiri. Masing-masing terdiri dari mixer dan settle pengendapan yang dirancang mengikuti panduan. Oke, di sini saya ulangi lagi ya. Ini termasuk setidaknya 7 perbedaan secara mekanis perancangan menara berpengadu dan kontaktor sentrifugal. Dengan sebagian ini, teknik perancangan tidaklah mudah diakses oleh non-spesialis. Oke. Untuk analisis awal, merekomendasikan bahwa kontaktor tradisional lebih diasumsikan dan dirancang sebagai dasar perhitungan harga. Hal ini diselesaikan dengan asumsi awal bahwa peralatan lebih canggih jika aktualnya digunakan dan itu akan lebih ekonomis. Oke, jadi diterapkan ya, kayak maksudnya ini kayak trial and error juga ya. Pendekatan ini dapat diterima sepanjang konvensional perlengkapan konservatif tidak mewakili porsi modal pabrik. Oke. Tidak mewakili porsi ya, tidak sebesar itu. Ini jarang sebagai pembatasan karena lebih mahal. Lebih mahalnya perlengkapan evaporasi dan distilasi secara normal untuk memurnikan ekstrak. Jadi ada justifikasi ketika mereka menggunakan suatu alat yang konvensional, apakah itu lebih mahal atau lebih murah seperti itu ya, dan tidak boleh kayak apa sih namanya, hampir harganya tuh bisa mencapai ke modal ya, modal pabrik. Dan untuk hal ini spesialis seharusnya dikonsultasikan. Sebagian besar operasi cair-cair, liquid padat, dan estimasi harga yang masuk akal dapat didasari. Oke. Jadi mereka menambahkan sini evaporasi dan distilat. Terus di sini juga ada lagi rangkaian yang didasari dari misalnya contohnya mixer dan pengendapan ya, di sini dia bilang. Ada panduannya di atas. Oke, saya benerin dulu ini kalimat-kalimatnya. Semoga yang ngebaca nggak terlalu ini ya. Kalau ada kalimat-kalimat yang belum estima. Oke, lanjut lagi. Di sini dia ngejelasin Venturi dan water jet scrubber. Ini kayak buat nangkep apa ya, uap ya, nge-scrub ya, pakai air ini maksudnya. Oke, walaupun tidak begitu ketat tangki proses didefinisikan sebelumnya, Venturi dan water jet scrubber adalah perangkat terkemuka digunakan untuk transfer massa gas liquid. Jadi ada uap, gas, ada liquid di sini ya. Terutama ketika gas mengandung partikel padatan. Oke, kalau setahu saya scrubber itu yang kayak apa ya, bersihin udara ya, kayak debu gitu ya maksudnya. Ketika gas mengandung partikel padatan dan pressure dropnya rendah atau bahkan tekanan meningkat dibutuhkan ya. Ketika tekanan meningkat dia dibutuhkan si scrubber. Sini dia bilang scrubber bukan? Iya, ini maksudnya Venturi dan water jet scrubber ya. Nah, lalu di sini perangkat ini sering digunakan sebagai exhaust scrubber ya, kayak exhaust, ngerti kan exhaust maksudnya kayak alat yang buat ngeluarin panas di dalam ruangan ya. Ini exhaust ya, gas panas kalau kita bilang. Jadi perangkat ini sering digunakan sebagai exhaust scrubber yang mana volume besar dari gas yang dimuat, partikel
volume besar dari gas yang dimuat, di mana partikel itu dilibatkan. Gas yang dimuat, partikel dilibatkan. Dalam pengaruhnya, mereka bertindak ya, seperti spray tower. Jadi dari atas ya, jadi atas umpannya, samping atas dan samping bawah, yang berefisiensi tinggi. Venturi scrubber berisikan water spray yang diinjeksikan pada kecepatan tinggi ke saluran yang membatasi atau mengurung di mana aliran gas paralel diinduksi. Lalu cairan dikumpulkan ke drum separator dan gas itu dihabiskan. Cairan umumnya disirkulasikan kembali melalui pompa dalam loop lingkaran pipa eksternal. Pada unit jet air ini maksudnya jet air ya, bukan jet air ya. Spray air, ini baru spray air ya. Spray water ya ini maksudnya. Oh bener nih, sorry ini jet air ya, saya ganti aja water jet lah. Jet air, spray air diinjeksikan ke tenggorokan bagian tengah ini aspirator sebagai uap yang digunakan di ejector. Ini menciptakan kondisi vakum yang dapat digunakan untuk memompa gas, karena selama ini kita taunya memompa itu cairan ya, liquid ya. Nah, kurangnya vakum dapat diraih secara praktek namun dibandingkan dengan ejector termotivasi gas. Nah, ini seharusnya jelas bahwa Venturi scrubber dapat menyediakan tidak lebih dari satu stage kontak per unit. Dalam sistem yang melibatkan reaksi kimia, sebagus absorpsi ini cukup sering. Lebih detail spesifikasi rancangan dirujukan ke Ferry dan McCarthy. Oke. Jadi scrubber itu untuk ngambil gas yang mengandung partikel padatan, ini udah ada jelasannya ya. Oke, ada drum sini ya. Masih ada kontak-kontak di sini ya. Drum tangki proses sederhana tanpa perlengkapan internal yang rumit ya. Drum itu digunakan untuk penyimpanan, pengendapan, pemisahan sejumlah fungsi proses rutin. Biasanya kecil ya kalau saya liatin drum sini ya, nggak semua pabrik punya ya, rata-rata kalau bisa dihilangkan karena biasanya dianggap kayak bagian intermediate kalau kita bilang. Yang kemarin saya lihat di Chevron yang bentuk seperti ini ya, jadi ini flush atau knock out ya, kalau bilangnya KO drum, kalau kita bilangnya KO drum, kalau ini hole up. Nah, paling banyak drum dapat ditentukan dari informasi yang ditemukan di bagian lain bab ini. Beberapa data yang berguna terkandung di tabel 418 karena flushing itu agak seperti distilasi, yang ini ya, seperti distilasi. Padahal kalau distilasi kan ada label X ya, label X ketika kita kalau mau ini ya, sebenarnya kan begini kan ya labelnya ketika kita mengatakan flush ini mirip dengan distilasi. Dan beberapa kata tentang flush drum sesuai di sini. Flushing adalah operasi umum yang digunakan untuk memisahkan dan memperkaya secara parsial campuran uap air. Ini terjadi secara sederhana dan spontan ketika fluida melewati pembatasan jalur perpipaan. Biasanya seperti throttling valve ya, kayak belokan setahu saya. Ya, pressure drop dan vaporisasi secara tiba-tiba terjadi. Karena kayak perubahan katup ya, atau belokan. Nanti kita lihat ya throttling valve. Fase campuran yang mengalir ke drum terbuka adalah cair dan uap yang terpisah. Cairan meninggalkan bagian bawah drum dan uap melalui pipa bagian atas. Nah, seperti ini ya. Nanti ke sini bawah cairan, di atas adalah uap. Analisis pemisahan flush didasari aplikasi langsung fundamental teknik kimia. Lalu, suhu umpan, komposisi dan laju alir diketahui. Tekanan hilir atau downstream diketahui atau dapat diasumsikan sebagai perhitungan trial and error. Oke, kita masuk ke mana tadi? Ke throttling valve ya, throttling valve. Oke, apa sih bentuknya? Setahu saya belokan, kayak bentuk apa ya? L gitu. Semoga nggak salah ya. Throttling valve, orifice, poros, mana? Ini dia throttling valve. Nah, ini dia.
Jadi kayak ngebuka nutup gitu ya kalau bahasanya, bukan yang ngebelok ya. Mohon maaf ya, salah sayanya. Ini dia, ini ada bagian porosnya, plak ya, ini parsial. Jadi kayak ngebuka dan menutup ya, ini ya, kayak ada skrup, kayak kita ngebuka loh, kayak mana ya kalau bilangnya ya. Kamu kalau misalnya ada pompa air, kan ada pompa air yang dari pump tuh ya, dia ada bentuk kerup ini, kayak kamu ngebuka, membesarkan apa sih, debit air yang masuk segala macam. Nah, ternyata ini menyebabkan adanya pressure drop ya, di sini ada flush. Terus ini double action ya, ini lumayan besar ya kalau di asli di pabriknya ya, bukan yang model kayak di pompa kecil ya, dengan tangan kamu lebih gede tangan kamu, enggak ya, kalau di dunia istri dia lebih besar ceritanya. Oke, saya balik lagi ke penjelasan sini. Jadi saya ulangin lagi ya, flushing adalah operasi umum yang digunakan untuk memisahkan dan memperkaya secara parsial campuran uap cair. Itu terjadi secara sederhana dan spontan ketika fluida melewati pembatasan jalur perpipaan. Jadi kayak batas pipa satu dengan pipa yang lain, diberikan throttling valve sama dia ya. Terus di sini pasta campuran yang mengalir ke drum terbuka, cair dan uap itu terpisah. Ya, jadi begitu masuk ke sini tuh langsung ada pemisahan. Ini nih kayak semacam apa ya saya bilang ya. Ini berpengaruh ya ternyata ya, bukan disengaja demikian ya. Tapi di sini belum dijelaskan dia apa gitu ya. Jadi ketika dia pasta campuran itu mengalir ke drum terbuka, cairannya terpisah, cairannya ke bagian bawah, uapnya bagian atas ceritanya. Oke, lanjut lagi. Kosong. Ini hitungan persamaan tidak ke arah kamu. Pompa ini juga lewat. Di sini baru ya. Ini sudah masuk ke pompa ya sekarang ya. Oke, berarti yang atas tadi sudah selesai ya. Coba kita masukin ke sini. Tapi ini masuk nggak sih? Ini pompa ya. Centrifugal pump. Oke, sini dijelaskan untuk mengidentifikasi jenis pompa dan efisiensi intrinsiknya untuk aplikasi yang diberikan tabel 420 seharusnya terbukti berguna. Efisiensi penggerak dapat diperoleh dari gambar 4-2. Inspeksi singkat mengungkap persamaan yang kuat antara tabel 420 sampai 49 yang berkaitan dengan gas movers dan kompresor. Faktanya, sebagian besar pompa cair memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih mahal dan lebih kuat, yang bertindak sebagai gas mover dan kompresor. Alasan untuk perbedaan skala ini kembali ke perbedaan densitas antara gas dan liquid dan dampaknya terhadap konsumsi daya dan ukuran peralatan. Pompa dapat dikategorikan menurut mode fisik lokomotif, gaya sentrifugal. Ini saya kasih highlight ya. Jadi bisa dikategorikan menurut mode fisik lokomotif. Ya ceritanya di sini locomotion ya, lokomotif jadinya ya. Gaya sentrifugal, terus perpindahan mekanis, perpindahan momentum dan perpindahan volumetrik. Ini didefinisikan secara spesifik pada tabel 420 dan digambarkan secara detail di bagian sana. Nah, di sini jelasin tentang pompa. Jadi pompa itu ada salah satunya pompa sentrifugal. Ketika seorang insinyur berkata pompa tidak memenuhi syarat, 9 kali dari 10 pompa yang tersirat. Lebih khusus pada tabel 420 mencantumkan 3 tipe pompa sentrifugal, pompa radial mencantumkan 3 tipe pompa sentrifugal. Pompa radial sentrifugal sejauh ini merupakan pompa yang paling terkenal dan populer di industri proses kimia. Pompa aliran aksial yang bertindak seperti propeller atau bilah pengaduk propeller ngerti ya, dibalikin. Nah, kalau nggak ngerti yang ini, propeller balik ke
apa tuh namanya, ke video tentang pengaduk agitation ya, yang itu untuk anak semester 4 kalau mau ambil yang poin ini. Pompa aliran aksial yang bertindak seperti propeller atau bilah pengaduk propeller berguna untuk memindahkan volume yang besar pada tekanan diferensiasi yang rendah. Jadi yang ini salah satunya, kan dia bilang 3 ya. Ini pompa sentrifugal 1. Terus ada lagi pompa aliran aksial nih 1, 2 ya. Entar satu lagi ada lagi nggak? Oke. Sebaliknya, regeneratif atau pompa turbin lebih menarik, berarti ini yang ketiga nih. Kan dia bilang pompanya ada 3 jenis di sini. Sebaliknya, regeneratif atau pompa turbin lebih menarik untuk aplikasi tekanan tinggi beraliran rendah. Sudah bisa ya, kelihatan di sini 3 jenisnya. Jadi ini saya kasih tanda 1. Terus ini saya kasih angka 2. Terus ini angka 3. Oke. Terus saya kasih highlight di sini 3 jenis pompa. Oke. Karena bagaimanapun pompa sentrifugal radial dapat menunjukkan pelayanan yang sama dengan harga yang kompetitif. Saya, maksudnya ini kayak insinyurnya, fokus terhadap desain dengan jaminan bahwa aliran aksial atau unit regeneratif, jika akhirnya dipilih dalam preferensi, akan menciptakan sebuah perubahan yang diabaikan dalam ekonomis proses. Tadi kan dia sudah ceritakan di sini ya. Kita naik ke atas dulu ya. Dia bilang kalau pompa sentrifugal yang ini, yang bagian pertama pompa radial sentrifugal itu pompa populer. Pompa aksial itu dia belum bilang tentang yang bagus ceritanya. Jadi pompa 1 sama pompa yang 3 ini dianggap oke lah kalau dibilang ya, karena di sini dia menceritakannya ya. Dia bilang tekanan yang tinggi, alirannya lebih menarik. Jadi kalimat itu yang menjadikan poin 1 sama poin 3, pompa radial sentrifugal itu sama regeneratif atau pompa turbin itu yang lebih oke dari 3 jenis di sana. Nah, balik lagi ke sini. Jadi pelayanan yang sama dengan harga yang kompetitif, dia fokus dengan jaminan bahwa aliran aksial pompa jenis 1 dan pompa jenis 3 yang unit generatif itu akhirnya akan dipilih dalam preferensi, akan menciptakan sebuah perubahan yang diabaikan dalam ekonomi proses. Sekilas tabel 420 mengungkapkan mengapa pompa radial sentrifugal pompa jenis 1 selanjutnya disebut pompa sentrifugal. Jadi pompa radial sentrifugal itu sekarang tuh dipanggilnya pompa sentrifugal, padahal nama aslinya adalah pompa radial sentrifugal ya. Jadi populernya dipanggilnya pompa sentrifugal. Tersedianya paparan dari sejumlah pemasok di berbagai permutasi dan bahan konstruksi, pompa sentrifugal biasanya paling ekonomis untuk tugas berat ya, dan dapat diandalkan untuk cairan berviskositas rendah pada volume tinggi. Jadi populernya ada di nomor 1 ceritanya ya. Karakteristik spiralnya keong, bentuknya keong ya, ngerti kan keong ya. Seperti bentuk yang paling terkenal oleh operator pabrik dan orang perbaikan, orang maintenance semuanya ya. Kayak gini nih. Apa namanya? Pompa sentrifugal. Ini gambar keong ya. Ini kan gambar dalam sketsa ya. Yang gambar, ini dia. Ini nih pompanya nih. Kalau pernah lihat alat saya, ngangkat-ngangkat alat saya yang kemarin, mesin pengering, ya ini pompanya ada. Tapi itu blower ya, bukan pompa. Nih. Ya, modelnya seperti ini. Kalau pompa untuk cair-cair, kalau blower dia ke gas ya, ngambil udara dari luar. Oke, di sini. Oke, lanjut. Untuk mengidentifikasi efisiensi yang sesuai dalam persamaan 495, memilih nilai yang mendekati ya, bukan mendekatkan ya,
mendekati batas bawah kisaran yang ditunjukkan tabel 420 jika kondisi layanan parah, lalu laju alirnya rendah atau viskositas cairan lebih besar dari 0,5 Pascal second. Ya, tinggal kamu ubah aja ke dalam Centivoice ya, CP ya. Kalau pengen tahu pengubahannya bisa belajar dulu asas teknik kimia atau materi agitation, karena di situ saya jelasin bagaimana mengubah Pascal second viskositasnya menjadi apa tuh namanya, Centivoice CP ya, kalau nggak salah 10 pangkat 4 ya, dibagi jadinya. Terus lanjut sini, memilih efisiensi mendekati nilai maksimum untuk volume tinggi, layanan tekanan menengah dengan cairan bersih memiliki viskositas kurang dari 0,05 Pascal second. Untuk cairan bersih, maksudnya ini kayak clean ya, kita jadinya. Untuk cairan yang bersih, fluida viskositas rendah, hubungan efisiensi terhadap laju air dapat diekspresikan dengan persamaan di bawah ini. Nggak usah terlalu dipikirkan ya. Ketika viskositas lebih tinggi, lihat sitan dengan referensi 50 untuk nilai yang lebih tepat. Karena keunggulannya, grafik kinerja untuk pompa sentrifugal pada gambar 435 serupa yang ditemukan di katalog supplier. Pantas mendapatkan perhatian di sini. Ini adalah plot atau head dari tekanan ya terhadap laju alir volumetrik untuk pompa sentrifugal. Nah, head ini nggak bisa diartikan ke Indonesia ya ceritanya ya. Terus hubungan tersebut cukup independen terhadap viskositas hingga 0,05 Pascal second. Namun itu tergantung pada kecepatan secara memutar atau rotasinya yang diilustrasikan oleh dua kurva. Penggunaan head dibandingkan diferensiasi tekanan secara dibandingkan secara diferensiasi untuk diadaptasikan ke pompa sentrifugal. Jadi karena pompa sentrifugal itu lebih populer, lebih bagus, lebih murah, dianggap ke sana. Jadi mereka mencoba mengadaptasikan ke pompa sentrifugal. Karena perbedaan tekanan dibuat oleh konversi energi kinetik menjadi energi potensial. Sebagaimana fluida meninggalkan pinggiran dari impeller yang melambat di bagian keluar diffuser atau tangensial pergerakannya sini ya. Jadi saya ini menjelaskan pompa itu ada 3 jenis ya sebenarnya ya. Terus ini apa tadi? Axial flow pumps. Terus yang terakhir regeneratif ya. Mana tadi regeneratifnya? Regeneratif or turbine pumps. Oke, lanjut lagi ke bawah. Ya, ini bisa kamu cek ya, data preliminary maksudnya desain awal. Ini juga sama masih ya. Ada yang rotary, sini ada reciprocating, volumetric displacement. Beberapa scanan tidak jelas, tapi kalau di saya mungkin karena udah pernah baca jadi nggak masalah ya. Mana dia? Duh, kok nggak ngopi? Sebentar ya. Ambil lagi yang ke atas ya. Kenapa harus naik turun? Mohon maaf banget ya kalau annoying ya. Udah ada, nggak kelihatan. Oke, di sini catatan pada gambar 435 bahwa sebuah head karakteristik dibuat ketika aliran 0 yang menurun sedikit, ketika aliran meningkat. Lalu efisiensi meningkat seiring dengan aliran dari 0 menuju nilai puncaknya dan kembali ke angka 0 kembali. Ini mengilustrasikan bagaimana sebuah pompa beroperasi ketika laju alir dan diferensial tekanan steady atau ajak ya. Diferensiasi ini ya. Dan dapat didesain untuk puncak efisiensi. Sedangkan satu yang membutuhkan fleksibilitas harus beroperasi pada efisiensi rendah. Kurva yang berlabel NPSH
Dalam gambar 4-35 menunjukkan bahwa NPSH itu net positive suction head, jadi tekanan masuk ya maksudnya ya. Ini merupakan tekanan absolut. Nah, ini ya, tekanan absolut dikurang tekanan uap fluida seperti yang disebutkan di awal bab ini. Ini ya, NPSA jadi P absolut dikurang tekanan uap fluida. Nah, dibutuhkan jadi ceritanya si NPSH ini ya, ketika inlet pompa maksudnya ketika pompa masuk itu dibuatkan NPSH agar untuk tidak terjadinya kapitasi. Nah, kapitasi itu adanya gas ya ceritanya di dalam itu. Kalau kita bilang gini, kalau di dalam pompa ada gas, sehingga ketika pompa berjalan itu dia bukan narik fluida tapi narik gas. Yang terjadi apa? Cairan yang ada di bawah itu tidak terangkat ke atas. Yang terjadi apa? Ya kalau lama-kelamaan pastinya rusak ya. Kalau di pompa rumah tangga yang umum biasanya kita lakukan namanya priming atau pemancingan. Jadi kita memberikan cairan tambahan ya, cairan tambah tuh maksudnya air ya. Jadi kalau ibarat kata ini pipanya, jadi pompanya tuh kayak ini yang di rumah tangga ya, bukan yang di pabrik ya. Jadi pompanya dicabut, terus ini kan pipa yang ke bawah tanah tuh ceritanya. Jadi itu di priming, dikasih air ya, kita tambahin corong segala macam sehingga air itu ada di atas, naik ke atas ya. Kayak kita cuman untuk nambahin agar NPSH-nya itu bernilai positif. Jadi ketika kita hidupkan pompa, yang ketarik itu adalah cairan. Jadi bisa ngeluarin, kita memompa cairan yang di dalam untuk keluar. Kalau misalkan cairannya dari bagian bawah, di bagian sini, sedangkan itu berada di level yang paling bawah sehingga mengakibatkan bagian atas ini adalah gas, jadi itu terjadi kapitasi. Modelnya seperti itu kalau di pelaksanaan di rumah tangganya ya. Mungkin kalau yang pernah bongkar pompa ya sebenarnya itu yang sering terjadi. Kalau pengalaman saya sih itu ya waktu di Semarang ya, Semarang sama di rumah orang tua. Jadi yang saya lakukan adalah waktu itu kalau yang di rumah ya, tidak mencabut stop kontak. Dulu pertama kali pompa itu stop kontaknya saya cabut. Jadi kalau mau pakai baru ngidupin. Ternyata yang mengakibatkan saya cabut stop kontak itu adalah cairannya turun ke bawah. Ya emang turun ke bawah ya. Dan terjadi ada rongga. Misalnya ini pompanya ini. Jadi kan ada ketinggian minimum ya agar pompa itu bisa ngisap ya, suction gitu ya, segala macam. Nah, ketika akhirnya berpikir kok tiap hari priming terus ya, tiap hari priming gitu kan. Dan kadang-kadang tuh kasihan gitu kalau misalnya ada tetangga mau ngambil air, dia kan harusnya tinggal ngidupin keran aja, soalnya pagar depan itu nggak pernah digembok karena tahu tetangga butuh air ceritanya. Nah, kalau misalkan bilang sama tetangganya gini, kalau misalnya waktu ngebuka keran airnya nggak keluar, ya udah tunggu dulu orang pulang. Nah, karena itu tadi awalnya kan dicabut tuh ceritanya. Jadi kalau kontaknya dicabut, maka air yang mengalir itu sebenarnya dari tower doang. Jadi dari storage cairan itu. Jadi kalau tetangga pernah dia cerita waktu ngebuka keran teh nggak ada air dia bilang. Jadi nungguin. Oh ya, begitu pulang kan stop kontaknya udah cabut ceritanya. Jadi saya nge-priming dulu, hidup baru tetangga bisa ambil air lah dari situ. Dan di situ mikir gitu ya, waktu itu masih lagi kuliah kalau nggak salah semester berapa ya, semester 3 apa semester 4 gitu ya, belum belajar ini sebenarnya. Jadi ini hanya sekedar sharing pengalaman ya, dan mikir ini gimana ya, kasihan juga gitu loh, maksudnya dia nungguin sore hanya untuk dapat air gitu loh ya. Kalau misalnya mandi mungkin bisa nahan ya, mungkin kalau buat masak air segala macam. Kalau di sana tuh nggak ada, kita beli kayak aquagalon tuh nggak ada, masaknya dari air karena air sumur masih bersih. Jadi akhirnya mikir gimana, ternyata coba-coba gitu ya, try and error, stop kontaknya nyala. Sempet ya jadi keluhan dari nyokap, bahasanya gini, ngambil listriknya. Ternyata bukan, air itu selalu turun ceritanya, padahal kalau udah selesai ngisi, akhirnya saya ngotak-ngatik buka kepala pompa itu, ternyata airnya tuh lama-lama nurun, dan disitulah terjadi dia nggak mau ngangkat. Dan saat itu belum ke istilah kapitasi sih sebenarnya. Jadi waktu kita nyolokin, kondisi cairannya turun ke bawah, itu tidak masuk ke dalam tekanan minimal, itu bunyi ceritanya, bunyi kayak ngeng gitu kan ya, kayak kok bunyinya gini, seharusnya nggak gitu ceritanya ya. Anggap aja spesialis di rumah lah masalah kayak gini. Nah akhirnya begitu dibuka dia turun,
ya mikir kalau airnya turun kan tinggal ditambah aja ya, tinggal ditambah pakai gayung gitu sama corong atau apa gitu, sudah segala macam, terus dihidupin lagi dia langsung naik ceritanya. Arti kata berarti kan ketika kontak itu dicabut, lama-lama tekanannya ke bawah, bukan tekanan bawah, cairannya ke bawah, dan tekanan minimal untuk ngambil cairannya itu nggak kuat karena tekanan cairannya ada di bawah ceritanya, ada berada di melewati ambang minimal. Nah akhirnya dibegitukan sehingga tetangga ketika mau ambil air mau kapanpun, misalnya subuh lah kalau kita bilang ya, zigzag nggak masalah sih soalnya di rumah itu ya, karena kan ya air doang gitu loh ya maksudnya, jadi kayak bagi-bagi gitu. Nah akhirnya tetangga yang mau ambil itu udah nggak udah nggak ngerasa nunggu kita lagi pulang, karena kan kita pergi pagi pulangnya sore gitu ya, dan kasihan juga sih, dan ibu saya nggak ngerti kalau yang itu maksudnya saat itu, jadi harus nunggu saya pulang dulu baru dibereskan. Nah ketika kejadian yang di Semarang modelnya beda. Kenapa? Pompanya gede tapi pipa ke bawah itu ternyata cuma 10 meter ya, 11 meter, jadi kebesaran pompanya ya, saksinya kebesaran, jadi sehingga airnya udah habis, pompa masih jalan, pompanya jadi kepanasan. Jadi kayak ibarat kata gini, pompa itu buat kedalaman 35-40 meter ya, dipasang di kedalaman sumur biasa 11 meter ya ceritanya, sehingga ya apa sih yang mau dilakukan, ibarat kata ya air udah habis terus dipompa sehingga dia kayak panas-panas, dan akhirnya tuh kayak, kan saya ngekos gitu, depan saya kan bukan urusan saya gitu ya, ada urusan saya, jadi akhirnya saya biarkan aja, dan ibu kos tuh suka marah-marah lah, ibarat kata marah karena ya dia harus memperbaiki terus lah kerjaannya. Ternyata saya tanya ya itu ya, ternyata begitu ya wajar lah kalau salah ya, sehingga, dan ditambah tetangga kanan kiri itu sudah bor semua, jadi kalau kondisi air kita tuh akan lebih cepat habis dan akan lebih lama terisi ketika musim kemarau atau menuju ke hujan. Nah, sedangkan ada aturan tidak boleh memberikan kedalaman lagi ke dalam tanah itu. Jadi harus ngambil air dari orang yang melakukan sumur bor. Jadi kayak pasang pipa aja, sebenarnya nyalur aja. Jadi jangan sampai salah pilih pompa. Bukan salah pilih pompa, jadi begini. Ya kalau misalnya pompanya kedalaman 11 meter itu bukan pompa yang model kepala, mana ya, pompa air ya. Nih, ya. Ini yang dipakai ini kedalaman berapa ceritanya pompa yang ini ya. Kalau pompa yang kedalaman cuman buat 10-11 mah pompa gantung juga jadi, yang tinggal dinaikin turun ya kalau zaman dulu waktu belum sumurnya bor di rumah itu ya ceritanya. Jadi kayak pompanya begini aja setahu saya. Ini enggak, ini temennya si pompa ini. Pompa kepala yang ini, yang merah ini ya. Mana ya, pompa yang gantung itu loh. Jadi kerjaannya adalah menaik turunkan pompa. Itu pompa yang ditaruh di sumur. Jadi kalau sumurnya misalnya berada di level 2 meter ya segini ceritanya, terus tiba-tiba kan kemarau turun, jadi pompanya harus diturunkan lagi. Jadi kayak ngisep ya di dalam ceritanya. Kayak kamu ngambil pakai kayak pompa untuk apa sih namanya, pompa elektrik yang galon loh, saya bilang ya, modelnya seperti itu berdasarkan kedalaman. Jadi kalau pompanya ngegantung, misalnya pompanya di sini, air di sini, ya nggak akan kehisap kan, jadi dia turunin. Nah kalau pompa yang model ini lain cerita. Ini dia punya spesifikasi untuk kedalaman berapa ya. Jadi yang kejadian kesalahannya adalah kedalamannya 11 meter tapi pompanya segede ini ya. Jadi ya wajar aja lah dia ngung gitu ya. Terusan gitu sampai akhirnya saya coba priming, dia naik. Tapi setelah itu priming terus nggak mau naik. Ternyata kedalamannya itu baru tahu. Saya pikir rumah itu sumurnya adalah sumur bor, nggak taunya ya 11 meter. Karena saya pikir kan sumur bor karena ini pompanya sebesar ini. Ya, jadi ada kesalahan pemilihan pompa seperti itu. Oke, lanjut lagi di sini. Lanjutnya nanti lagi ya karena agak lama. Nanti kita lanjut lagi di part 4 tentang alat-alat industri kimia, tentang tangki proses. Sekarang udah masuk ke section di pump. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di channel DCU dan selamat pagi.